Baiklah, kita akan membahas mengenai yang pertama, yakni pengertian PPh pasal 22. PPh penghasilan pasal 22 ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, PPh pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut atas kegiatan perdagangan barang oleh pihak tertentu, baik oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, maupun badan usaha lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Nah, secara umum, pengertian PPh pasal 22 ini yakni pajak yang dikenakan atas adanya kegiatan impor impor atau pembelian suatu barang yang tergolong mewah serta transaksi lainnya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, pemungutan ini itu bersifat langsung dan harus dipotong atau dipungut oleh pihak yang melakukan transaksi sebagai bagian dari upaya pengumpulan pajak oleh pemerintah. Nah, PPh pasal 22 ini itu memiliki fungsi sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara juga dari adanya kegiatan perdagangan serta pengendalian atas transaksi impor dan perdagangan barang-barang tertentu. Untuk yang kedua, kita akan memasuki mengenai apa saja yang menjadi objek dari PPh pasal 22 ini. Nah, kita mengambil yang pertama itu adalah impor barang tentunya. Nah, pajak dikenakan atas impor barang karena barang yang masuk menambah nilai ekonomi domestik dan berpotensi memberikan keuntungan bagi importir. Nah, objeknya itu apa? Objek yang menjadi PPh pasal 22 ini yakni impor barang yang dilakukan dari luar negeri. Nah, kenapa termasuk PPh pasal 22? Karena barang yang masuk ini menambah nilai ekonomi dalam negeri dan berpotensi menghasilkan keuntungan bagi importir. Pajak ini juga membantu melindungi industri lokal. Nah, contohnya di Indonesia itu seperti impor bahan baku elektronik dari Cina. Saat barang tiba di pelabuhan, bea cukai memungut PPh pasal 22 karena barang tersebut menambah nilai ekonomi dan potensi keuntungannya. Nah, yang kedua itu yakni pembelian barang oleh instansi pemerintah. Dapat dilihat di sini pajak yang dikenakan atas pembelian barang oleh pemerintah untuk memastikan bahwa belanja publik juga memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Nah, objeknya di sini itu apa? Yakni pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, kenapa ini termasuk ke dalam objek PPh pasal 22? Karena transaksi belanja pemerintah harus tetap berkontribusi pada penerimaan negara dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Nah, maksud dari berkontribusi ini, meskipun pemerintah yang membeli, transaksi ini tetap mempengaruhi keuangan negara. Pajak dari pembelian ini itu memastikan bahwa belanja publik ini juga memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Ini juga penting agar semua aspek ekonomi termasuk pengeluaran pemerintah itu tetap berkontribusi pada kas negara. Nah, contoh di Indonesia itu seperti kantor pemerintah membeli printer dan kertas untuk keperluan administrasi. Saat melakukan pembayaran kepada penyedia barang, bendahara kantor akan memotong PPh pasal 22 dari total harga barang tersebut. Nah, pajak ini dipungut untuk memastikan bahwa pembelian yang digunakan anggaran pemerintah ini tetap memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Nah, untuk objek yang selanjutnya yakni penjualan barang yang tergolong mewah. Nah, ini pasti akan masuk ke dalam objek PPh pasal 22. Karena apa? Karena barang-barang yang tergolong mewah seperti mobil premium, perhiasan, dan properti mahal lainnya itu termasuk ke dalam jenis objek yang akan dipungut PPh pasal 22 ini. Nah, kenapa termasuk ya? Karena dia tergolong bisa dibeli oleh pembeli yang berpenghasilan tinggi, sehingga pajak ini akan membantu mengalihkan sebagian dari konsumsi barang mewah untuk kepentingan negara. Mengalihkan dalam konteks ini tuh berarti mengambil sebagian dari uang yang dikeluarkan oleh si pembeli ini untuk membeli barang mewah ini. Nah, nantinya ketika seorang pembeli ini membeli barang mewah, pajak yang dikenakan itu akan membuat sebagian dari pengeluaran tersebut akan masuk ke pendapatan negara. Nah, kalau contohnya itu seperti penjualan mobil sport seperti Lamborghini, produsen atau penjual memungut PPh pasal 22 dari pembeli karena barang ini tergolong barang mewah yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Terakhir itu yang menjadi objek itu yakni
penjualan hasil produksi atau penyerahan bahan baku dari produsen tertentu. Nah, ini pajak yang dikenakan pada penjualan hasil produksi ini atau bahan baku oleh industri besar untuk memastikan kontribusi sektor yang berpengaruh besar dalam ekonomi. Nah, objeknya di sini itu apa? Yakni penjualan barang produksi atau bahan baku oleh produsen besar. Nah, kenapa ini termasuk ke dalam PPh pasal 22? Itu karena sektor industri besar berpengaruh besar terhadap ekonomi sehingga perlu berkontribusi lebih dalam bentuk pajak. Nah, contoh singkatnya itu seperti ketika sebuah perusahaan besar itu seperti produsen baja menjual bahan baku mereka itu yang berupa besi kepada pabrik otomotif. Nah, pajak akan dikenakan pada transaksi ini untuk memastikan bahwa kontribusi sektor industri besar terhadap pendapatan negara itu tetap terjaga. Masuk kepada pembahasan mengenai subjek PPh pasal 22. Nah, apa saja yang menjadi subjek PPh dalam pasal 22 ini? Yang pertama tentu saja adalah importir atau pihak yang melakukan kegiatan impor suatu barang. Nah, importir ini adalah individu atau perusahaan yang memasukkan barang mereka dari luar negeri ke Indonesia. Nah, subjeknya di sini berarti individu tersebut atau perusahaan yang mengimpor barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kenapa mereka ini termasuk subjek PPh pasal 22? Karena sudah dijelaskan tadi di objek, yakni yang menjadi objeknya itu adalah kegiatan impor. Nah, berarti subjeknya ini sudah tentu adalah orang yang melakukan kegiatan impor tersebut. Nah, karena mereka yang mendapatkan barang yang bisa dijual atau digunakan dalam negeri, sehingga ada potensi keuntungan. Nah, pajak ini yang akan dikenakan sebagai kontribusi atas nilai tambah yang dihasilkan dari impor tersebut. Nah, contohnya itu seperti sebuah perusahaan ini mengimpor mesin produksi dari Jepang. Nah, saat mesin itu tiba di pelabuhan, perusahaan harus membayar PPh pasal 22 sebagai pajak atas impor mesin tersebut. Untuk yang kedua, yang menjadi subjeknya di sini ialah bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang. Nah, bendahara dari instansi pemerintah, BUMN atau BUMD ini bertindak sebagai pemungut pajak saat melakukan pembelian barang menggunakan dana negara atau daerah. Nah, berarti subjeknya ini siapa? Subjeknya ini adalah si bendahara ini atau si pengelola keuangan dari instansi pemerintah, BUMN dan juga BUMD. Nah, kenapa mereka termasuk subjek PPh pasal 22? Ya karena mereka lah yang mengelola dana publik saat membeli barang. Pajak ini memastikan belanja negara ikut berkontribusi pada penerimaan negara dan menghindari penyalahgunaan dana publik. Nah, contohnya itu seperti kementerian membeli bahan baku dari perusahaan swasta dan bendahara kementerian memotong pajak pasal 22 dari pembayaran atas kewajiban pajak tersebut. Untuk yang terakhir yang menjadi subjek PPh pasal 22 ini yakni badan usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Nah, artinya badan usaha inilah yang juga memungut PPh pasal 22 atas pembelian yang mereka lakukan. Nah, badan usaha ini tentu ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan atau pendistribusian barang. Kenapa mereka ini termasuk ke dalam subjek PPh pasal 22? Karena mereka ini bertanggung jawab untuk memungut pajak dari transaksi jual beli mereka sehingga membantu pemerintah mengumpulkan pajak dengan lebih mudah. Contohnya, sebuah perusahaan baja menjual produk mereka itu ke pabrik lain. Nah, perusahaan baja tersebut akan memotong PPh pasal 22 dari nilai transaksi dan menyetorkannya ke negara sebagai bagian dari tugas mereka sebagai pemungut pajak. Baiklah, kita akan masuk kepada materi tarif PPh pasal 22. Nah, tarif PPh pasal 22 ini bervariasi tergantung jenis transaksi yang kita lakukan. Yang pertama itu ada impor barang, dikenakan tarif 2,5% hingga 7,5%. Tarif ini dikenakan pada nilai impor barang yang dilakukan oleh importir. Besaran tarif tersebut tergantung jenis barang yang kita impor. Dengan tarif yang lebih tinggi umumnya dikenakan pada barang yang konsumtif atau tergolong barang mewah. Contohnya, jika seorang pengusaha mengimpor barang elektronik dengan nilai impor 1 juta, maka tarif pajak bisa sebesar 2,5% hingga 7,5% dari nilai tersebut. Berarti kisaran 2,5 juta hingga 7,5 juta tarif yang akan dikenakan pada impor barang tersebut. Nah, yang kedua, pembelian barang oleh instansi pemerintah yang dikenakan tarif 1,5%.
PPh pasal 22 yang dipotong adalah 1,5% dari nilai tersebut, yaitu 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penjualan barang mewah. Ini juga bervariasi, tapi maksimalnya tarifnya hingga 20%. Nah, tarif yang paling tinggi itu 20% dikenakan pada penjualan barang yang tergolong sangat mewah, seperti mobil sport, perhiasan mahal, ataupun rumah mewah. Tarif ini digunakan untuk menekan konsumsi barang mewah dan mengumpulkan pajak dari kalangan yang berpenghasilan tinggi. Contohnya, jika sebuah mobil sport dijual dengan harga 2 miliar, maka PPh pasal 22 yang dikenakan bisa mencapai 20% atau 400 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi pembebasan dan fasilitas PPh pasal 22. Ada beberapa transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama itu barang impor yang dibebaskan dari bea masuk. Nah, maksudnya ini barang yang diimpor seperti untuk penelitian atau bantuan, itu tuh biasanya dibebaskan dari PPh pasal 22. Alasannya karena barang ini biasanya untuk kepentingan umum atau sosial, bukan untuk dijual belikan yang akan mendapatkan keuntungan. Jadi tidak perlu dikenakan pajak PPh pasal 22. Contohnya itu seperti alat-alat laboratorium yang diimpor untuk universitas. Nah, itu tidak dikenakan PPh pasal 22 karena digunakan untuk pendidikan. Yang kedua itu impor barang untuk proyek pemerintah dengan hibah atau pinjaman luar negeri. Nah, barang yang diimpor untuk proyek pemerintah yang dibiayai oleh bantuan atau pinjaman dari luar negeri ini bebas dari PPh pasal 22 karena agar biaya proyek tidak semakin tinggi dan dana bantuan atau pinjaman itu bisa digunakan untuk tujuan proyek seperti pembangunan infrastruktur. Contohnya itu seperti alat-alat untuk proyek pembangunan jalan yang didanai oleh pinjaman dari luar negeri tidak dikenakan PPh pasal 22. Nah, yang ketiga itu adalah penjualan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan yang tidak diproses lebih lanjut. Maksudnya itu hasil pertanian, perikanan, atau peternakan ini yang tidak dijual lagi, tidak diproses, atau bisa dibilang barang mentah gitu. Nah, ini tidak dikenakan PPh pasal 22 agar petani, nelayan, dan peternak tidak terbebani pajak dan tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Contoh sederhananya itu seperti beras atau ikan yang benar-benar ikan segar gitu. Ya, itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Nah, yang keempat itu pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta. Nah, jadi kalau kita beli barang yang dia belum 2 juta, cut. Nah, yang keempat itu pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta. Nah, jadi untuk barang yang di bawah 22 juta itu, nah yang keempat itu pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta. Nah, jadi kalau kita beli barang yang masih di bawah 2 juta itu tidak terkena PPh pasal 22. Tapi bisa jadi kalau kita beli barang yang di atas 2 juta itu bisa jadi kita dikenakan pajak PPh 22. Yang kelima itu pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, rumah, air minum atau PDAM. Nah, ini tidak dikenakan PPh pasal 22 karena PPh pasal 22-nya dikenakan pada penjualan bahan baku tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOP pendidikan lainnya. Nah, ini tidak dikenakan PPh pasal 22 karena untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial, tidak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya pembelian gabah atau beras, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki menyerahkan fotokopi surat keterangan, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tidak terdapat PPh pengecualian tersebut. Baiklah, kita selanjutnya akan memasuki materi mengenai pemungut PPh pasal 22, yang mana wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22 ini adalah suatu entitas atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak penghasilan atas transaksi tertentu, terutama yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian barang. PPh pasal 22 ini atau pajak penghasilan pasal 22 ini dikenakan terutama pada barang ataupun kegiatan impor yang mana pembelian barang dilakukan oleh badan usaha tertentu dan penjualan barang yang strategis. Nah, ada beberapa wajib pajak badan yang ditunjuk
wajib sebagai pemungut PPh pasal 22. Yang pertama yaitu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Nah, mereka ini memungut PPh pasal 22 atas barang impor ataupun kegiatan impor yang tertentu. Seperti contohnya itu tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Wajib pajak kedua yaitu ada bendahara pemerintah pusat ataupun daerah, yang mana mereka melakukan pembayaran atas pembelian barang dan mereka memungut PPh 22 pada saat pembelian berlangsung. Yang ketiga ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang mana mereka juga bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22. Yang keempat ada wajib pajak bentuk tertentu, di mana suatu badan usaha yang bergerak di dalam industri tertentu seperti minyak, gas bumi, pertambangan, dan kehutanan yang melakukan pembelian barang. Yang kelima ada bendahara pengeluaran, yang mana mereka ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keenam ada kuasa pengguna anggaran, yang mana mereka ini diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang terakhir ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang mana ini dari semua sektor tersebut dikenakan pada saat pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspor. Nah, adapun mekanisme pemungut PPh pasal 22 saat pembelian yaitu yang pertama, ketika badan yang ditunjuk melakukan pembelian barang, mereka harus memungut PPh 22 dari penjual atas pembayaran tersebut. Yang kedua, tarif PPh 22 ini dikenakan bervariasi tergantung pada jenis barang dan pelaku transaksinya. Yang ketiga, PP 22 ini yang telah dipungut harus disetorkan kepada kas negara melalui bank persepsi ataupun kantor pos dalam jangka waktu yang tertentu setelah transaksinya dilakukan. Contohnya itu jika suatu BUMN membeli barang dari pemasok lokal, BUMN tersebut wajib memungut PPh 22 dari pembayaran yang dilakukan kepada pemasok tersebut. Nah, PPh 22 yang dipungut ini kemudian disetorkan ke negara dan nantinya bisa dikreditkan oleh pemasok saat menghitung pajak tahunan mereka. Adapun sanksi atas ketidakpatuhan yaitu jika pihak yang harus memungut, menyetor ataupun melaporkan PPh pasal 22 ini tidak melakukan kewajibannya ataupun melakukannya dengan benar atau tepat waktu. Nah, mereka ini bisa saja dikenakan sanksi seperti bunga, denda, dan kenaikan pajak. Bagaimana sih contoh sanksinya? Yang pertama itu ada denda. Denda ini diberikan jika pajak yang sudah dipungut tidak disetorkan tepat waktu. Contohnya pada perusahaan A nih, mereka memungut PPh pasal 22 sebesar 5 juta dari transaksi, tetapi mereka ini terlambat menyetorkan pajak itu ke negara. Akibatnya perusahaan A tersebut harus membayar denda sesuai dengan ketentuan pajak saat ini. Contoh kedua yaitu sanksinya bunga, di mana bunga ini dikenakan jika pembayaran pajak terlambat disetorkan. Nah, semakin lama pajak yang keterlambatannya, semakin besar pula bunga yang harus dibayar. Contohnya itu seperti seorang importir nih, yang harus menyetor pajak sebesar 10 juta, tapi baru dibayar setelah 2 bulan. Karena terlambat, importir ini harus membayar bunga tambahan berdasarkan perhitungan berlaku yang saat ini. Contohnya itu seperti 20%. Nah, kalau misalnya nggak dibayar ataupun lambat membayarnya, akan dikalikan
menjadi 40%. Nah, sanksi yang terakhir yaitu ada kenaikan pajak. Kenaikan pajak ataupun kenaikan tarif ini dikenakan jika pihak yang wajib memungut tidak melakukan pemungutan sama sekali ataupun melaporkan pajak dengan tidak benar. Contohnya seperti pada perusahaan B yang seharusnya memungut PPh pasal 22 dari penjualan produk tapi mereka tidak melakukannya. Nah, ini bisa dikenakan pajak hingga 2 kali lipat dari pajak yang seharusnya dipungut. Baiklah, itu saja presentasi kami dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton video kami. Sekian dan terima kasih. Dadah.